warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi menuju siang teman-teman. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mengikuti kegiatan kursus untuk membuat kerajinan bunga dari kawat bulu. Sebelumnya, sebelum kita lanjut kegiatannya, perkenalkan terlebih dahulu, saya namanya Imelda Dwi Arisanti, yang biasanya nanti teman-teman bisa panggil saya Kak Imel, seperti itu. Nah, sebelum memasuki kegiatan intinya, saya akan mencoba bertanya kepada teman-teman, kenapa sih kalian mengikuti kursus untuk membuat bunga dari kawat bulu? Mungkin dari Mbak yang di depan, mungkin sebelumnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, nama panggilan siapa? Nama aku Ana, jadi aku ikut pelatihan kursus ini buat bisa membuat bunga-bunga yang cantik dan bisa dijual juga. Oh, seperti itu. Semoga setelah kegiatan ini selesai, rangkaian kegiatan berikutnya juga, semoga Mbak Ana bisa membuat kerajinan bunga yang bagus-bagus. Nah, mungkin dari Masnya nih, alasannya kenapa ikut kursus ini, kenapa? Itu perkenalkan. Ya. Ya. Saya ikut kursus ini karena mengisi waktu luang saja. Oh, seperti itu. Biasanya selain mengikuti kursus itu, biasanya untuk di waktu luang ngapain, Kak? Main game. Oh, main game. Kalau misalnya Mbak yang di belakang, Saya ingin meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan. oh seperti itu. Ya, saya ingin berjual juga. Oh ya, bagus sekali. Kebetulan namanya siapa tadi? Nama saya. Iya. Nama saya Fitri. Oh, Mbak Fitri. Salam kenal ya, Mbak. Mungkin ya, mungkin dari Mbaknya yang baju kotak-kotak pink. Nama saya Adinda. Ya. Saya memilih kursus ini untuk meningkatkan skill saya. Nama saya juga suka bikin bukit bunga. Oh, seperti itu. Nah, semoga dari alasan teman-teman semua ini dapat dibuktikan nanti ya setelah mengikuti kegiatan hari ini. Nah, untuk kegiatan ini saya mempunyai jargon. Nah, nanti ketika saya bilang kursus membuat kerajinan tangan dari kawat bulu, nanti teman-teman bisa jawab dari imajinasi menjadi kreasi, seperti itu, bisa ya? Nah, 1, 2, 3. Kursus kerajinan tangan dari kawat bulu, dari imajinasi menjadi kreasi. Nah, yang pertama, agenda kursus hari ini itu ada pengantar dan manfaat kerajinan kawat bulu. Berikutnya ada pengenalan alat, bahan, dan teknik dasar dalam pembuatan kerajinan pada hari ini. Lalu ada langkah pembuatan, kemudian ada tips kreativitas dan inovasi kerajinan, dan yang terakhir berupa refleksi, pembelajaran, dan potensi perkembangan. Nah, mengapa sih kerajinan kawat bulu? Nah, kita melakukan kerajinan kawat bulu itu tentunya untuk menambah keterampilan di individu, yakni untuk melatih motorik halus, kreativitas, pemikiran inovatif, dan rasa percaya diri yang esensial. Berikutnya, potensi ekonomi, di mana nantinya teman-teman saya harap bisa berkembang dari hobi menjadi sebuah produk bernilai estetika tinggi dan memiliki daya jual. Dan yang terakhir yakni media pembelajaran, di mana dari kerajinan kawat bulu ini gunanya untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan, kesabaran, dan kemampuan memecahkan sebuah masalah secara efektif. Nah, selanjutnya kita mengenal tentang kawat bulu. Nah, kawat bulu adalah kawat yang dilapisi bahan berbulu lembut yang mudah dibentuk dan tidak cepat patah. Contohnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya itu dari kawat bulu ini mudah dibentuk, di mana tidak memerlukan alat khusus
sangat cocok untuk pemula dalam membuat kerajinan tangan. Berikutnya juga kawat bulu ini fleksibel, jadi lembut, ringan, dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik. Lalu kawat bulu ini juga serbaguna teman-teman, jadi dapat diolah menjadi beragam kreasi seperti bunga, hewan, aksesoris, hingga dekorasi ruangan. Dan yang terakhir yakni kawat bulu berupa sarana ekspresi yang mendukung peningkatan kreativitas, pengembangan keterampilan motorik halus, dan interaksi sosial. Nah, alat bahan yang kita gunakan untuk membuat kerajinan tangan dari kawat bulu yakni yang pertama adalah gunting, di mana gunting ini berguna untuk memotong kawat bulu sesuai ukuran yang diinginkan. Di mana penggunaan gunting ini nantinya harus hati-hati ya teman-teman, karena ini tuh sangat tajam, karena memastikan juga agar pemotongan di kawat bulu ini agar rapi. Berikutnya juga ada penggaris yang nantinya penting untuk memastikan proporsi yang seimbang dan seragam pada setiap komponen bunga. Lalu yang terakhir yakni alat untuk lem tembak yang digunakan untuk melelehkan stick lem pada yang padat menggunakan pemanas. Jadi kita harus menggunakan alat ini, harus hati-hati teman-teman, karena panas ya, nanti kena tangan bisa menimbulkan luka bakar. Nah, berikutnya ada material dasarnya, yakni bahan utamanya adalah kawat bulu atau biasa dikenal itu pipe cleaner sebagai pembentuk kelopak dan batang, serta lalu ada lem tembak. Nah, di lem tembak ini tentunya untuk memperkuat struktur dan mengamankan bagian-bagian yang telah dibentuk agar setelah kita bentuk nantinya kawat bulu itu tidak berubah-ubah gitu, atau setelah ditempelkan di batangnya. Nah, ada bahan pendukungnya yakni berupa kawat batang atau tusuk sate. Jadi teman-teman bisa menggunakan kawat batang seperti ini, dan apabila nggak ada gitu, kita bisa menggunakan tusuk sate seperti itu. Berikutnya juga ada selotip. Nantinya itu biasa bahan pendukung ya, jadi kalau misal ada yang kurang nempel atau seperti itu, kita bisa menggunakan selotip. Nah, yang terakhir yakni floral tape. Jadi hampir mirip seperti solasi, namun ini sudah warna hijau gini dan emang agak kurang nempel biasanya, jadi kita perlu menggunakan selotip tadi atau kita bisa menggunakan lem tembak seperti itu. Nah, teknik-teknik dasar dalam membuat kerajinan kawat bulu yakni yang pertama ada teknik melipat, di mana teknik ini tuh digunakan untuk membentuk kelopak bunga dari daun, bunga, atau elemen lainnya dengan presisi yang sama, di mana proses melipat ini memerlukan akurasi dalam sudut dan kekuatan agar menghasilkan bentuk yang simetris dan rapi. Berikutnya ada teknik memutar, di mana pada teknik ini itu digunakan untuk mengunci atau menyatukan segmen kawat bulu. Jadi biasanya tuh ada dua kawat gini. Nah, kita nanti menggunakan teknik memutar agar dua kawat ini tuh bisa menjadi satu seperti itu. Nah, yang ketiga ada teknik membentuk, di mana kita bisa melibatkan dan memanipulasi kawat bulu untuk menciptakan kontur dan volume sesuai dengan desain yang akan kita buat nantinya. Dan yang terakhir ada teknik menggabungkan, di mana kita akan memfokuskan pada penyatuan berbagai komponen yang telah kita buat, mungkin dari kelopak, daun, seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki cara pembuatannya, saya akan membagikan beberapa langkah pembuatan ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya nanti ini akan saya bagi kelompok ya, jadinya ada kelompok yang sebelah kiri dan kelompok bagian kanan. Nah, ini langkahnya.
Nah, jadi di situ ada step by step pembuatannya. Nah, nantinya tenang aja teman-teman, nanti juga akan saya demonstrasikan seperti apa cara pembuatannya. Nah, pertama-tama itu kita harus menyiapkan kawat bulunya teman-teman. Nah, oh ya, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membuat bunga apa kira-kira? Ayo coba tebak. Bunga betul. Jadi kita hari ini akan membuat bunga tulip. Nah, di dalam bunga tulip itu kan ada dua layer kelopaknya. Nah, tiap kelopak itu kita membutuhkan 2 kawat bulu. Jadi dalam satu layer itu kita membuat 3 kelopak. Jadi satu layer kita membutuhkan 6 kelopak, dan layer kedua juga membutuhkan 6 kelopak. Jadi totalnya ada 12 kelopak untuk bunganya. Aduh, mungkin bisa dipilih Kak warna 12 warna apa, ambil apa? Kenapa sih? Pink karo ungu. Ungu semuanya. 6, ungu 6, pink 6. Sudah. Mungkin dari kelompok sini. Mungkin 2 warna. Kalau campur-campur nggak boleh. Nanti bunganya jadi warna-warni, nggak apa-apa wes. 12 pokoknya Kak. Nanti itu buat daunnya loh. Nanti daunnya warna ini juga loh. Pakai ini juga tak kelopaknya. Gak apa-apa. Udah itu 12. Ya. Nah, jadi untuk step pertama itu kita akan membuat kelopaknya terlebih dahulu. Jadi kita ambil 2 kawat bulu seperti ini. Nah, kita setelah ambil itu kita lipat menjadi 2 teman-teman. Kita lipat menjadi 2, masing-masing menjadi 2 seperti ini. Sudah. Nah, lalu untuk layar pertama ya teman-teman. Jadi kita untuk layar pertama itu menggunakan 4 cm. Kita gabungkan dulu seperti ini. Ya, sudah. Lalu bagian bawahnya kita putar 2 kali. 1, 2. Sudah, apakah ada yang kesusahan? Kita ada minta bantuan kah? Ada yang bisa? Mbaknya bisa? Gini. Kita putar 1, 2. Nah, udah. Oke, terima kasih. Masnya sudah bisa? Sudah bisa. Nah, setelah kita putar, kita gunakan teknik putar tadi, kita jadikan 1 seperti ini. Kita angkat ke atas semua. Sudah. Nah, kita ambil yang bagian tengah ini kan agak lebih panjang ya. Kita ukur teman-teman. Kita ukur dengan ukuran 4 cm. Nanti aku bantu untuk ukurnya ya. Mungkin bagian tangannya iki 4 cm berarti segini Kak. Nah, sini juga.
begini. Coba dilipat tuh. Ginian lah. Dua-duanya ya Mbak. Yuk pergi. Ini. Kira. Lah. Sudah ya, sudah kita ukur. Lah lalu yang atas kita putar kayak awal tadi 2 kali teman-teman. 1, 2. Seperti ini. Apakah ada yang kesusahan? Sudah? Sudah? Lalu kita ambil bagian sini, kita putar lagi di sini, kita gabungkan. Tuh, 2. Seperti ini. Ya, ini kita gabung, kita putar sini. 1, 2. Ini ya. Ini apa ini? Dan Mbak. Ini kita ambil sininya. Saya sebentar. Lanjut ini kita putar di sini. Mbaknya bisa? Mbak. Ini kurang rapat kuncinya Kak. Jadi 1, 2. Nah, terus ini itu kita putar sini. Gini. Lanjutnya sini. 2 juga. Masnya bisa? Cek. Sebenarnya enggak satu ruasnya aja Mas. Jadi ini enggak sini. 1, 2 seperti ini. Jatuh. Kita lakukan yang sama untuk yang sampingnya teman-teman ya. Seperti ini nantinya. Sudah aman? Nah, lalu bagian sini atas kita ambil dash di sela-sela kita masukkan. Sela-sela kita cari sela-selanya seperti ini. Sela-sela dalamnya ini dimasukin di sini seperti ini, terus ini masuknya di sini. Aduh. Seperti ini. Bisa? Mbaknya bisa? Ya. Belakang atau depan? Ya, samping sini, sela-sela sini. Nah. Jadinya kok kecil ya Mbak ya? Nggak tahu. Ini gini, terus masuknya satunya ke di selanya sini. Iya betul sekali. Iya betul Mbak, lanjutin aja. 1 sini, terus ini. Aduh, sorry. Terus belakangnya. Nah seperti ini. Sudah, kita ambil yang bagian bawah kanan kirinya itu kita putar di sini. 1, 2. Bisa? Ya betul, lanjut Mbak. Gini. Iya lanjut Mbak. 1, 2. Sudah? Ya betul. Nah, kalau sudah gini kita gabungkan Mbak, ini bawah kita gabungkan, kita putar lagi 1, 2. Iya semuanya buat bisa jadi kelopak.
tinggal kita putar. Ya, betul. Sudah? Sudah. Sebenarnya sudah? Ya. Sudah. Oke. Nah, kita ulangi step tadi tuh di 3 kawat selanjutnya, 4 kawat selanjutnya, Mbak. Kita lakukan berulang seperti barusan. Jadi kita lipat lagi menjadi 2, masing-masing menjadi 2. Lalu kita gabungkan menjadi 1. Lalu kita putar 2 kali, 1, 2. Kita gabungkan menjadi 1. Aman. Lalu kita ukur mungkin setengah ruas dari jari ya. Kita putar 2 kali. Aman? Mbaknya? Lupa. Ya, ini kita putar, Mbak, diputar 2 kali, ditwist. 1, 2, terus kita jadikan 1 seperti ini. Lalu ini samakan ukurannya mungkin ya, sini. Lalu kita twist. Nah, 1, 2. Lanjut. Mbak nyaman? Bisa. Cm. Tinggal kita twist saja 2 kali. 1, 2. Aman? Iya, tinggal ditwistin, Mas. Tengah. Betul. Nah, terus kita gabungkan bagian kanan kirinya, diputar ya. Sudah. Aman? Ya, kita masukkan ke sela-selanya. Terus kita gabungkan menjadi 1. Kita twist dulu. Terus kita jadikan 1 jadi kelopak. Oh ya teman-teman, setelah menjadi kelopak itu bagian atasnya kita tekuk sedikit ya, biar kekecilan. Kapus gini. Nanti kan digabungkan jadi aman ya. Kita twist. Nah, kalau udah jadi kelopak gini, bagian atasnya kita tekuk sedikit biar nanti menguncup gitu. Kan kita nanti bikin 2 ngatulep ya. Sudah, kita lakukan berulang teman-teman. Yang satunya lagi sisa 1 kan ya? Kita gabung menjadi 1, lalu kita putar. Aman. Lalu bagian tengah kita twist lagi, kita putar. Yang kurang 1 mana, Mbak? Oh, itu. Aman?
Nah, jadikan satu, Mbak. Kita luruskan, terus kita putar bagian tengahnya. Oke, aman Mas? Kita masuk ke sela-selanya. Mbaknya apa yang dibingungkan, Mbak? Lupa caranya. Lupa Kak caranya. Oh, ya, mungkin bisa tanya temennya. Sudah jadi? Sudah? Nah, kan ini kan kelompok ya. Nanti kita tentukan mana bagian kelopak dalam, mana kelopak yang bagian luar. Kira-kira yang mana, Mbak? Kelopak dalamnya yang bagian mana, yang luar mana? Ini dalamnya. Dalamnya ini aja. Dalamnya ini. Iya. Ini luar ya? Iya, luar. Ini. Kita tentukan dulu kelopak dalam sama luarnya. Sudah? Sudah. Nice. Sudah. Mana kelopak dalam, mana kelopak luarnya? Ini kelopak dalam. Dalam. Ini luar. Ini. Ini dalam mana iki? Dalam ini. Ini gabung ini Oh, jadi gabung. satu. Nggih, kan kelompok toh. Mana yang luar, mana yang dalam. Ini luar. Ini luar. Nah, untuk kelopak dalamnya, bagian sisa tangkai di bawah ini kita tekuk ke dalam. Kita tekuk ke dalam seperti ini. Sisanya kita tekuk dalam. Iya, yang dalam. Iya, semua yang dalam pokoknya. Bagian kelopak dalam kita tekuk bawahnya, Mbak, Mas. Sudah? Kita memasuki pembuatan daunnya sekarang. Allahu Akbar. Sudah? Oh ya, belum ya Mas, ini. Nah, ini untuk kawat bulunya, untuk bunganya satunya itu butuh 2, jadi kita kan bikin 2 daun, berarti kita butuh 4. Silakan ambil 4 Buat apa ya ini? daun hijau. 4 ya? 4. Mas, mbaknya warna-warni ya, colorful ya. Udah, kuning ya. Nah, pembuatannya tuh mirip-mirip teman-teman sama kelopak bunganya. Jadi kita tiap kawatnya kita tekuk menjadi 2 seperti ini. Sudah. Nah, kita gabung menjadi 1 lagi. Kita twist. 1.
1, 2. Lalu kita gabung menjadi 1. Udah aman? Nah, kan ini ada yang paling panjang, ya kan, yang tengah-tengah. Kita ambil salah satunya, terus kita twist menjadi 1, Mbak Mas. Twist. Semuanya ya. Jadi Bisa? Sudah? Nah, bagian atasnya kita tekuk sedikit. Ini untuk batangnya, permisi. Ini batangnya, Mas. Lah, terus selanjutnya kita lem tiap kelopaknya, teman-teman. Kita tunggu lemnya panas dulu ya. Bagian atasnya udah ditekuk untuk daunnya seperti ini. Sudah. Lalu kita lem, teman-teman, bagian ininya. Kita jadikan 1, kita lem. Nah, setelah itu karena dalamnya udah jadi, kita lem ambil bagian depan, di bagian depannya. Seperti ini. Kita pastikan setiap kelopaknya bisa menempel dengan aman ya, teman-teman, dengan rapat. Setelah itu, karena bunganya sudah jadi bagian ini kelopaknya,
kita lanjut bagian daunnya. Oh ya, tapi sebelum kita lanjut di daunnya, kita gunakan flower tape dulu untuk membungkus bagian batang dan bunganya. Kita bisa lem dulu. Kita tempel flower tape-nya. Aduh. Kita bungkus seperti ini. Kita lilitkan flower tape-nya. Lalu untuk daunnya kita tempelkan juga ke batangnya. Kita gabungkan jadi satu, ini gak apa-apa teman-teman, di batangnya sama flower tape-nya. Lalu sudah seperti ini, kita gabung daun yang selanjutnya di bagian bawahnya, mungkin seperti ini. Kita gunakan dengan flower tape-nya. Kita lilitkan terus. Lalu kalau sekiranya sudah cukup, kita bisa lem ujungnya. Bisa kita gunakan lem atau kita selotip seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, menurut kalian setelah membuat ini tuh kira-kira mudah atau susah? Sejauh ini awalnya susah, terus ya bisa. Nah, jadi dari pembuatan ini kita akan mengetahui lebih dalam tentang kreativitas dan inovasi kerajinan, di mana eksplorasi variasi, di mana itu nanti kita akan bisa mengembangkan beragam bentuk kelopak jenis bunga dan paduan warna kawat bulu yang unik. Jadi bukan hanya nanti tulip, kedepannya kita bisa belajar tentang entah itu bunga mawar atau bahkan dibentuk hewan. Selanjutnya ada aplikasi lain di mana kita bisa menerapkan teknik yang sama untuk menciptakan kerajinan lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kayak hewan, aksesoris atau lain dekorasi interior. Lalu ada nilai tambah di mana sempurnakan hasil karya dengan menambahkan elemen pendukung seperti manik-manik dan pita atau hiasan kecil lainnya. Nantinya bisa jadi kerajinan yang sudah teman-teman buat itu menjadi lebih menarik lagi. Lalu ada peluang utama peluang usaha, seperti yang katanya Mbak Fitri tadi, kan alasannya mengikuti kursus kan bisa untuk apa Mbak? Berwirausaha ya. Nah, di mana nantinya itu transformasikan kerajinan tangan yang sudah kita buat ini menjadi produk yang bernilai jual tinggi untuk mungkin hiasan, hadiah atau komoditas dagang. Nah, berikutnya ada tanya jawab. Nah, kira-kira bahan utama yang digunakan dalam kerajinan ini adalah? Ya, betul. Selanjutnya, kawat bulu memiliki sifat yang? Oke, betul sekali. Selanjutnya ada alat yang digunakan untuk memotong kawat bulu adalah? Betul sekali. Selanjutnya ada langkah pertama dalam membuat kerajinan bunga, yaitu apa tadi? Betul. Ya, betul sekali, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya yang terakhir. Apa ini? Teknik yang digunakan untuk menyatukan bagian kawat. Betul sekali, memutar. Jadi di sini dari penilaian ini berarti teman-teman benar-benar mengikuti step by stepnya ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Nah, yang terakhir ada refleksi dan pembelajaran. Apa yang telah kita pelajari nantinya dari proses membuat kerajinan bunga dan kawat bulu. Nah, kita akan sudah belajar mengenai keterampilan praktis, di mana mengenali alat, bahan, dan teknik dasar dalam
pembuatan kerajinan bunga dari kawat bulu. Dan kita bisa berpikir kreatif di mana mendorong inovasi dalam variasi bentuk dan kombinasi warna. Nah, dari pertemuan ini dapat saya simpulkan bahwa kerajinan kawat bulu adalah kerajinan kreatif yang mudah dilakukan dan bermanfaat untuk melatih keterampilan motorik halus serta imajinasi. Peserta didik mempelajari pengertian alat dan bahan serta teknik dasar seperti melilit, membentuk, dan menyusun hingga menjadi bunga hias yang rapi dan estetis. Melalui praktik langsung, peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menghasilkan karya yang menarik dan bernilai guna seperti hiasan atau hadiah. Selain itu, keterampilan ini dapat terus dikembangkan dan berpotensi menjadi peluang usaha di bidang kerajinan tangan jika dilatih secara konsisten dan kreatif. Berikutnya, sesinya sudah selesai untuk khusus hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas antusias dan partisipasi teman-teman semua, dan apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajinan dari kawat bulu, dari imajinasi menjadi kreasi. Terima kasih semuanya.